Halo semuanya, pernah nggak sih kamu ngerasa galau? Mendingan belajar bahasa baru itu lewat mana ya? Apa kita harus fokus banget sama buku teks yang tebelnya minta ampun? Atau bisa sambil nyantai dengerin lagu-lagu favorit kita? Nah, kali ini kita bakal adu kedua jagoan ini buat cari tahu, mana sih yang paling jitu? Oke, pertarungan dimulai. Di sudut kiri, kita punya tim buku yang serius, terstruktur, tapi ya gitu deh. Terus di sudut kanan ada tim musik yang seru, asyik, dan bikin nagih. Kira-kira siapa nih yang bakal jadi juaranya? Yuk, langsung aja kita masuk ke ronde pertama. Kita bakal kepoin apa sih yang sebenarnya terjadi di dalam otak kita pas lagi belajar pakai dua metode ini. Ini emang bagian sainsnya, tapi tenang, aku janji bakal dibikin seru kok. Coba deh, kita tanya langsung ke bos besar kita, yaitu otak. Sebenarnya, dia itu lebih srek sama tim yang mana ya? Tim yang bikin kening berkerut karena mikir keras, atau tim yang bikin kita auto senyum dan goyangin kepala? Ternyata, jawabannya ada di bahan kimia yang keluar di otak kita loh. Jeng jeng, ini dia jawabannya. Waktu kita dengerin musik yang kita suka, otak kita itu ngeluarin yang namanya dopamin. Anggap aja dopamin ini kayak hormon kebahagiaan. Bikin kita semangat, bantu info nempel di otak, dan rasanya tuh rewarding. Sebaliknya, kalau belajar dari buku bikin kita pusing dan tertekan, yang keluar malah kortisol, si hormon stres. Nah, hormon ini nih biang kerok yang bikin cemas, dan parahnya, bikin semua yang kita pelajari jadi gampang banget lupa. Sayang banget kan? Lanjut ke ronde kedua, adu kekuatan memori. Kita bakal bongkar rahasia kenapa ada lagu-lagu tertentu yang bisa nyangkut di kepala kita berhari-hari. Dan percaya deh, ini tuh sebenarnya kekuatan super tersembunyi buat belajar bahasa. Kamu pasti pernah kan lagi diam, tiba-tiba ada lagu yang keputar sendiri di kepala dan nggak mau pergi. Nah, fenomena ini namanya earworm. Tenang, ini bukan cacing beneran kok. Ini cuma istilah buat lagu yang betah banget nempel di otak kita. Kerennya, ini semua terjadi otomatis dan gratis. Coba lihat deh cara kerjanya. Si earworm ini tuh beneran kayak guru privat gratis yang lagi ngulang-ngulang materi di kepala kita. Bayangin aja, lirik, kosakata baru, sampai struktur kalimat, semuanya diulang terus-terusan secara otomatis. Kitanya sih santai aja, tapi otak kita lagi giat berlatih. Efektif banget. Sekarang kita bandingin sama buku ya. Belajar dari buku itu pakai sistem memori yang namanya memori deklaratif. Gampangnya, ini tuh memori buat ngapalin fakta. Mirip banget kayak kita lagi berusaha ngapalin daftar belanjaan yang panjang. Butuh usaha ekstra buat ngingetnya, dan seringnya ada aja yang kelupaan. Nah, ini beda banget sama musik. Musik itu ngaktifin memori prosedural, alias memori buat keterampilan. Prosesnya itu persis kayak kita belajar naik sepeda. Mungkin awalnya susah, tapi sekali udah bisa, gerakannya jadi otomatis, refleks, dan bakal nempel seumur hidup. Kelihatan banget kan bedanya di sini? Belajar dari buku itu bikin kita tahu apa itu bahasa, tapi ngingatnya lama dan gampang lupa. Sebaliknya, belajar lewat lagu itu ngelatih kita tahu bagaimana cara pakainya. Aksesnya super cepat kayak refleks dan ilmunya nempel jauh lebih lama di otak. Oke, kita sampai di ronde terakhir, ronde penentuan. Kali ini bukan soal adu pinter-pinteran otak, tapi soal perasaan. Yap, kita sebut aja ini ronde cek ombak perasaan. Karena ternyata mood kita pas belajar itu ngaruh banget loh. Ada seorang pakar bahasa keren namanya Stephen Krashen. Menurut dia, kalau kita lagi ngerasa cemas, nggak pede, atau bosen pas belajar, otak kita itu otomatis bakal masang semacam tembok mental. Nah, tembok ini fungsinya ngeblokir semua informasi baru biar nggak bisa masuk. Nah, kayak gini nih gambarannya. Bayangin ada tembok raksasa di otak kita yang bikin semua materi dari buku jadi mental lagi. Jadinya kan percuma kita capek-capek belajar kalau ternyata nggak ada satupun yang nyangkut. Tapi, coba tebak apa yang terjadi pas kita lagi rileks, happy, dan nikmatin musik. Betul, tembok mental itu langsung runtuh. Otak kita jadi terbuka lebar, super reseptif, dan siap nyerap semua kosakata dan grammar baru dengan gampang banget. Dan voila, temboknya hilang, jalurnya jadi mulus dan terbuka lebar. Nah, kondisi tanpa hambatan kayak gini nih, yang bikin proses belajar jadi super efisien. Semua materi langsung meluncur masuk ke otak. Oke, setelah 3 ronde pertarungan sengit yang didukung sama sains, akhirnya tiba juga saat yang kita tunggu-tunggu. Siapakah yang akan dinobatkan sebagai juara dalam duel belajar bahasa kali ini? Dan pemenangnya, dengan kemenangan mutlak di semua ronde, dari kimia otak, sistem memori, sampai kondisi psikologis, adalah musik! Yeay! Boleh dong kasih tepuk tangan virtual dulu buat playlist andalan kita semua. Coba kita lihat lagi rekap pertandingannya. Musik menang telak. Dari sisi kimia otak,
musik bikin senang, bukan stres. Dari sistem memori, musik ngebentuk skill otomatis, bukan sekedar hafalan. Dan dari suasana belajar, musik bikin kita rileks, bukan cemas. Ini sih namanya kemenangan KO. Ada satu perumpamaan yang keren banget buat nyimpulin ini semua. Buku teks itu ibarat peta. Penting sih buat tahu aturan dan arah, tapi musik itu mobilnya yang beneran bisa bawa kita jalan-jalan, berpetualang, dan merasakan langsung gimana serunya pakai bahasa itu di dunia nyata. Keren kan? Jadi, ingat ya kekuatan super dari musik. Dia itu mesin pengulang otomatis di kepala kita. Bikin proses belajar jadi seru, bukan beban. Mengubah aturan grammar yang ribet jadi kebiasaan otomatis. Dan yang paling penting, musik itu ngajarin kita bahasa yang asli, yang beneran dipakai orang ngobrol sehari-hari, lengkap sama bahasa gaulnya. Nah, setelah tahu semua ini, sekarang gantian aku yang nanya ke kamu. Apa sih lagu andalan kamu yang paling ampuh buat belajar bahasa baru? Coba dong share judulnya di kolom komentar ya. Siapa tahu kita bisa saling tukar playlist keren.